A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, pagi dan nanti kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada kesempatan yang baik ini kita bisa berwajah bermajlis dalam rangka untuk thalabul ilm. Dalam hadis dikatakan, man ta'allama ayatan min kitabillah khairul lahu an yusalliya mi'ata rak'atin wa alla wa an ta'allama baban min al-ilm umila min awla yu'mal khairul lahu an yusalliya alfa rak'atin. Yang artinya Nabi bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, kamu belajar satu ayat dari kitab Allah itu khairul laka an tusalliya mi'ata rak'ah." Itu lebih baik daripada sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Wa alla taqwa fata'allama bab min al-ilm. Tapi kalau kamu belajar satu bab daripada ilmu, umila biha aula umal, diamalkan ataupun tidak, atau belum diamalkan, baru belajar saja, paham atau belum paham ya, baru belajar saja, itu masya Allah, khairul laka an tusalliya alfa rak'ah. Itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kenapa? Karena ibadah yang sifatnya sunnah itu manfaatnya lebih untuk diri kita pribadi. Tapi kalau masalah ilmu, satu bab daripada ilmu itu bisa menjadi nilai tambah dari ibadah itu, sehingga ibadah yang tadinya tanpa ilmu ketika didasari dengan ilmu itu masya Allah menjadi sandaran bahwa ilmu ibadah-ibadah ini menjadi bernilai bahkan tinggi nilainya. Dan gitu ya. Dan di antara hal yang menjadi warisan paling bermanfaat ketika seseorang sudah tidak di dunia ini adalah ilmu yang tafa'ul. Ilmu dia bisa wariskan kepada orang lain, dan itu memberi manfaat ketika ilmu masih dipelajari, masih tahu. Masya Allah. Maka bapak-bapak yang saya muliakan, belajar fikih ini diantara hal yang menjadi sahnya sebuah ibadah, karena ibadah kita diantara kehebatan dalam agama itu selalu ada sanad. Kita kalau di pesantren itu belajar sanad. Sanad itu artinya apa? Ada runtutan rantai dari apa yang dikatakan oleh Nabi, kemudian disampaikan pada sahabat, kemudian tabi'in, kemudian seterusnya ulama sampai sekarang. Itu selalu ada, bisa dipertanggungjawabkan secara runtut, sehingga tidak hanya kata per kata atau ini dari fulan tidak, tapi bahkan dalam hadis itu bisa sahih, bisa dhaif, itu nanti akan terlihat siapa yang meriwayatkan tersebut, orangnya pernah berdusta enggak, itu menjadi sebuah nilai bagi seorang perawi hadis. Tapi bukan perawi hadis ya, mungkin menjadi suatu hal yang tidak tidak terlalu diperhatikan. Maka dalam beragama pun seperti itu, semua ada landasan ilmu. Bahkan tradisi-tradisi yang ada di kita, kalau kita teliti itu ada sandaran-sandaran ilmu, ada hikmah-hikmahnya, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, sehingga semuanya ada nilai-nilainya. Dan agama kita mengajarkan bagaimana kita itu berimbang dalam menjalankan kehidupan ini, seperti yang kita sering baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tidak artinya waja'alna ummatan wasatan, kita itu dijadikan umat yang istilahnya, yang berimbang
bukan hanya melulu berpikir tentang ibadah yang sifatnya akhirat terus, gitu ya. Kalau kita lihat Nabi itu orang yang zuhud, tapi kalau dilihat sejatinya beliau ketika berumah tangga misalnya, beliau itu orang yang bukan orang yang miskin, orang yang kaya justru. Dibuktikan ketika menikah, ya. Menikah itu rata-rata beliau itu maharnya sampai 100 unta. Kemudian ketika didirhamkan itu sampai 4.000 dirham sekian. Kalau kita rupiahkan sekarang itu kira-kira bisa mencapai 1,8 miliar sekian. Itu satu orang istri dan beliau punya 9 orang istri. Artinya beliau itu orang zuhud, orang yang tawakal, sederhana, bahkan rumahnya juga gak, masya Allah, ini bagusan rumah kita ya. Ada masya Allah itu ada gambaran prototipe daripada rumah Nabi. Tapi beliau itu sejatinya adalah orang yang memiliki pilihan untuk tidak berfoya-foya dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita diajarkan tidak hanya berpikir tentang akhirat saja, tapi juga dunia kita diajarkan untuk berimbang. Bagaimana mungkin kita mengamalkan bab zakat? Kalau harta yang kita punya aja nggak kita pegang zakat berapa gitu. Zakatnya sekian-sekian, zakat emas sekian-sekian, zakat zuru, ada istilah zakat zuru nanti di bab ini. Zakat mal itu, kalau zakat fitrah kita kan semua setiap tahun. Tapi zakat mal itu lebih luas lagi, nanti ada zakat perdagangan, zakat emas perak, kemudian zakat hewan ternak, itu dibahas semua. Artinya agama Islam itu sangat rinci sekali dalam masalah harta. Tapi menjadi suatu kita istilahnya kita itu mempelajari ini, tapi dalam kenyataannya kita nggak bisa mau mengeluarkan harta saja nggak punya sebenarnya gitu kan. Masya Allah, ini menjadi suatu motivasi untuk kita. Kita itu bukan orang seperti kalau dilihat di istilah agama yang lain ada istilah rahim gitu kan. Pendeta rahim itu di zaman Nabi pun ada. Istilah Umar melihat seorang rahim, yang orang rahim itu yang seperti itu tidak menikah, kemudian selalu berpuasa, kurus kering, bahkan zuhud kalau tidak menginginkan dunia sama sekali gitu kan. Tapi kita selalu beriman seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki tentang faslun wa arkanus sholati. Ini masyarakat sholati, faslun masyarakat sholati. Tentang kita membahas kemarin tentang waktu-waktu sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di Al-Qur'an dikatakan bahwa sholat itu sudah Allah tetapkan waktu-waktunya. Dan waktunya itu ada pilihan. Ada waktu afdol, dalam hadis dikatakan termasuk amal yang paling afdol adalah sholat di awal waktu. Itu afdol. Namun ketika mungkin ada hal-hal yang membuat kita tercegah atau tidak bisa menunaikan keafdolan itu, ya tetap ada waktu yang itu panjang yang kita bisa kira-kirakan untuk selalu melaksanakan, jangan sampai kolot misalnya. Harus sholat di waktu yang memang sudah ditentukan, seperti yang telah kita bahas kemarin. Faslun wa syara'itu wujudi sholati thalathatu asya. Kita membahas tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Itu ada 3. Yang pertama al-Islam. Jadi syarat sholat itu yang pertama adalah Islam. Fala tajibu as-sholatu 'alal kafiril asli. Maka tidak wajib untuk orang non-muslim. Jadi ya jangan sholat ya untuk orang Islam saja, bukan untuk orang non-muslim. Karena syaratnya yang pertama seperti itu. Kemudian wasani al-bulu, yang kedua adalah balik. Jadi kewajiban sholat itu yang sudah balik. Artinya yang belum balik tidak wajib, belum wajib. Artinya belum wajib itu kita hanya mentarbiyah atau mendidiknya supaya terbiasa. Pada tajibu ala sobiyyi wa sobiyyati.
lakin yu'maroni biha ba'da sab'a sinina in hasala at-tamyiz biha wa illa ba'da tamyiz wa yadribani ala tamyiha ba'da kamalil ashra sinina. Nah, ini yang diajarkan dalam hadis bahwa walaupun belum wajib, tapi ketika umur 7 tahun itu diperintah itu dalam arti ada tata caranya, ada tahapan-tahapannya. Dan ketika 10 tahun kata Nabi boleh dipukul dengan syarat pukulannya tidak menyakitkan, tidak sampai berbekas kemudian. Artinya ada jeda berapa? 7 sampai 10 tahun, 3 tahun. Ya, jangan sampai istilahnya tiba-tiba dipukul tanpa kita pernah mengajari sholat itu apa, wajibnya seperti apa. Ini juga suatu hal yang tidak sesuai tahapan yang Nabi ajarkan. Nabi itu mengajarkan selalu dengan tahapan. Diajarkan dulu, disampaikan dulu ketika sholat. Ya, sebenarnya kalau kita lihat kewajiban agama itu berapa sih? Dalam keseharian 24 jam itu kan nggak banyak gitu kan. Kita itu perintah yang wajib lah. Istilahnya ya kalau yang sunnah itu sesuatu hal yang menjadi akmalnya masing-masing lah. Tapi yang wajib itu nggak banyak. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 saja. 5 ini pun sebenarnya kalau diambil dari hikmahnya itu selalu ada, Allah itu tidak mewajibkan sesuatu kecuali ada suatu hal yang sangat penting untuk kemaslahatan manusia tersebut, sehingga bisa menjadi peredam dari semangat kita berjuang untuk selalu memburu dunia itu, sholat lagi. Jadi tidak terbilang kita sibuk dengan dunia itu asyik kadang-kadang melalaikan. Alhaakumut takatsur, itu jelas sekali. Alhaakumut takatsur. Jadi manusia itu seperti itu. Allah telah melalaikan at-takatsur, banyak-banyak mengumpulkan harta, mengumpulkan uang dan lain sebagainya. Itu memang nas dalam Al-Quran. Manusia rata-rata seperti itu. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai seseorang itu sampai masuk ke maqabir, kuburan, itu baru selesai. Padahal kalau dilihat hakikat daripada setiap manusia diri kita ini, kedatangan kita itu ya tidak membawa apa-apa. Ketika meninggalkan dunia ini pun nanti pun tidak membawa apa-apa gitu ya. Segenggam tanah pun tidak gitu. Apalagi emas, harta, datangnya kosong, pulangnya perginya pun kosong. Sehingga hal-hal ini kalau tidak diraih, kemudian tidak diingatkan lagi tentang akhirat, itu ya selalu akan semakin tenggelam, semakin jauh. Dan kita katakan al-insan, al-insan itu kan satu akar kata dengan nasia. Artinya dinisyan ini, al-insan bahasa Arab itu manusia, dengan kata nasia yang berarti lupa, itu satu akar kata. Jadi manusia sering lupa itu ya memang seperti itu sikapnya, sifatnya. Manusia itu hal terlihat saja suka lupa, apalagi ya tidak terlihat akhirat, bahwa kita itu pasti dan pasti akan meninggal itu suatu hal yang pasti gitu. Adapun kita menjadi ini, menjadi itu, punya ini, itu suatu hal yang pasti. Yang pasti dari setiap hamba, dari setiap manusia itu. Maqabir, kuburan, kematian suatu hal yang pasti. Sehingga perlu diingatkan lagi surat 50, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo kita sholat, hayya 'alal falah, ayo kita meraih kemenangan. Itu adalah pengingat bahwa kita itu di dunia sementara tidak melupakan dunia juga, tapi juga tidak melupakan akhirat. Selalu berimbang, selalu ada selalu bisa diisi dua-duanya. Demikian. Wal bulugh, telah kembali al-bulugh yakni ya balik. Sampai seorang itu balik baru wajib untuk sholat. Dan itu tahapan tadi diajarkan dalam hadis juga. Tapi artinya tidak serta-merta langsung fisik itu enggak. Fisik itu sebenarnya dalam tarbiyah Islam ada ada tahapannya. Kalau zaman dahulu, zaman kita kecil aja ya, bahwa sedikit-sedikit itu fisik gitu ya, masya Allah. Tapi zaman sekarang kayaknya berbalik gitu.
Fisik itu seolah menjadi suatu hal yang sama. Padahal agama itu sebenarnya sudah ada harapannya, ada aturannya. Bagaimana memukul itu dalam tarbiyah pendidikan, nggak boleh muka. Kalau sudah memukul muka, ini sudah bukan tarbiyah, bukan pendidikan. Nggak boleh memukul suatu titik-titik yang menjadikan cedera yang berkelanjutan. Jadi ada aturannya. Kadang-kadang syariat itu dilihat dari kacamata yang hitam seolah-olah semuanya terserang gitu. Padahal kalau ditelusuri sebenarnya berimbang sekali gitu. Tentang misalnya nih, had zina misalnya. Had zina itu ada. Zina itu kan apa? Zina itu seseorang muhsan kan yang sudah bersuami beristri itu ketika ketahuan, ketahuan itu dirajam. Asal bukan dirajam itu apa? Dirajam itu ditanam, kelihatan makanya itu dilempar sampai wafat. Tapi sampai dirajam itu tidak mudah, Pak. Baik itu ada saksi, ya. Bahkan kalau dalam pembahasan itu saksinya sangat detail, ya, detail. Dalam arti 4 orang saksi yang harus didatangkan, bukan sekedar melihat mereka masuk, bukan sekedar mereka melihat ciuman. Ini nggak diterima kalau saya melihat yang kalau seandainya 2 orang melihat, gitu ya, orang zina itu 2 orang melihat, kurang 2, kemudian dia menyebarkan, ada orang berzina seperti ini justru kena hukuman juga, ya. Dicampur berapa kali pasti dalam surat An-Nur itu kan 40 atau berapa kali hak orang istilahnya apa? Hak orang atau hukuman dari orang yang belum berzina, ya. Itu kena hukuman kalau tidak sesuai dengan syarat-syarat saksi. Yang saksi itu harus melihat, benar-benar melihat, bukan sekedar masuk kamarnya, tapi melihatnya itu 2 hal itu yang tidak boleh disebutkan, masuk benar-benar 4 orang itu. Nggak bisa, itu bahkan sangat susah. Artinya sangat minim bisa dibuktikan. Dalam arti apa? Ya, kalau seandainya orang ini bisa menyadari kesalahannya, kemudian bertaubat, mungkin itu pernah jahiliyah gitu, ya sudah, taubat benar-benar taubat gitu kan. Kalau selama dia tidak mengakui, dalam arti pengakuan itu diterima, ya sudah, taubat. Terus kalau mau mengakui ya berarti siap untuk dihukum. Karena dalam sejarah Nabi, kalau kita lihat tidak ada zaman Nabi itu yang orang dituduh berzina dengan kemudian dihukum. Yang ada adalah kalau nggak salah beberapa orang yang mengakui. Mengakui, dan ketika mengaku itu Nabi tidak langsung, jadi nggak serem gitu kan. Ini dulu ketika anaknya sudah berapa bulan, yang wanita itu ada waktu dulu suruh beribadah terus dan seperti itu. Artinya selalu berimbang, tidak seseram yang mungkin digaungkan oleh orang-orang yang tidak menyukai agama seperti itu. Wallah. Kemudian wal aqlu, dan kemudian yang ketiga adalah al aql. Jadi akal ini menjadi syarat dalam sholat. Orang akalnya tidak beres, artinya bermasalah, tidak wajib untuk sholat. Seperti siapa? Orang gila atau orang yang lagi ayah, gitu kan? Epilepsi, gitu kan? Tadi majnunin, ya. Orang gila atau epilepsi dan lain sebagainya yang akalnya hilang, maka tidak juga wajib untuk sholat.